Makhluk halus itu apapun makhluknya, baik itu jin muslim maupun non muslim, itu pada intinya karakternya itu negatif. Setiap daerah punya trik masing-masing. Oh, Kadang-kadang dihubungkan dengan suatu makam, iya iya iya. apa suatu orang-orang tertentu Iya, yang dahulunya dia punya kekuatan, apa dihubungkan suatu pohon, iya, apa tempat-tempat yang keramat. iya. Nah, itu selalu dihubung-hubungkan. Ya itu, jadi aura itu harus kita pelihara. Iya. Terutama pikiran-pikiran kita yang sifatnya negatif itu harus kita Kikis lah ya. kikis pelan-pelan lah Iya. kalau nggak bisa ya. Hingga aura itu akan normal kembali seperti fitrahnya pada Iya. saat kita bayi. Ya itu. Syukur-syukur istilahnya semakin ngembang, semakin tebal aura kita, kekuatan kita pun untuk istilahnya selaku perisai ataupun imun di dalam diri kita Ya. semakin kuat Kang Idod ya. Ya, semakin kuat. Jadi keberadaan aura itu sangat kompleks ya. Di samping pikiran kita harus positif, kemudian ada penunjangnya itu ritual, Iya. orang mendekatkan diri pada Tuhan, Iya. bermeditasi untuk menenangkan semua pikiran-pikiran lah. Gitu. Ya intinya kan kalau kita beribadah kan pikiran tenang. Iya. Kita bermeditasi juga sama. Sehingga di samping aura itu tebal, semua kelenjar kita teratur. Iya, iya. Hubungan dengan kelenjar juga teratur. Nah itu kita akan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi kalau di sistem saya orang belajar energi itu bukan sakit, dia tambah sehat, Iya, iya. tambah sehat. Misalkan Memperkuat imun sih Kang Idod ya. imun. Dari posisi tubuh juga kita semakin segar. Iya. Karena apa? Kita sudah biasa menarik energi-energi positif yang Iya. dari semesta. Itu kan ada di dalam energi itu kan ada mineral, Iya. gitu, ada oksigen, kadang ada vitamin. Iya. Seperti matahari kan ada vitamin B. Betul. Nah, itu Vitamin D, vitamin bisa, B. bisa diproses langsung ke dalam tubuh kita, tidak melalui buah. Iya. Kan ada vitamin melalui buah, hingga matahari menyinarin buah hingga matang maka muncullah vitamin. Iya. Nah kita bisa mengakses langsung. Iya, berjemur gitu Iya, Kang Idod ya kalau pagi hari. D-nya, Iya. vitamin D-nya ngemuatin tulang. Iya. Nah itu memang faktanya seperti itu. Demikian juga sisi-sisi lain. Pernah teman-teman saya juga yang pernah ikut latihan. Waktu itu dia juga nggak paham. Setelah latihan kurang lebih 6 bulan, ada yang orang pekerja kasar juga. Iya. Pada saat dia di atas itu letih sekali karena panas, kemudian letih lah karena bekerjanya full ya. Iya. Udah habis tenaganya. Kelelahan lah ya. Kemudian turun, akhirnya dia sandar di satu pohon yang rindang. Dan dia duduk sebentar sambil Meditasi. meditasi. Itu kurang lebih 10 menit ada sesuatu yang masuk. Iya. Energi masuk. Seketika itu juga badannya menjadi segar. Alhamdulillah. Memang seperti itu kenyataannya. Memang seperti itu. Jadi ada asupan yang baru Ya, memberikan kekuatan Kang Idod ya. Karena kita sudah biasa menarik, Iya. menyimpan, kemudian melempar energi-energi yang positif. Di mana kita duduk di pohon. Pohon itu mengandung energi positif. Iya, iya. Hingga masuklah energi positif ke dalam tubuh kita. Segar. Iya, oksigen pun istilahnya memberikan Betul. asupan-asupan pada paru-paru, jantung, sirkulasi Ya. darah ya. Nah itu. Makanya sangatlah berbeda kita ritual dengan menggunakan makhluk halus. Makhluk halus itu apapun makhluknya, baik itu jin muslim maupun non muslim, itu pada intinya karakternya itu negatif. Jadi kalau kita terus berdekatan, lama-lama gesekan aura dia dengan kita itu tiap Akan hari terjadi ya. terjadi gesekan. Lama-lama negatif itu akan masuk.
Karena bagaimana kita menjamin kita positif, sedangkan kehidupan kita kan bermacam-macam. Betul, betul. Kadang-kadang Cari pikiran uang kita, mana, kadang lagi udah stres. kesel. Di situ sarananya sudah ada, mudah, tinggal akses aja. Akhirnya negatif lagi, dia akan susah untuk mengoptimalkan energi positif, akan susah. Iya, karena gesekan terus sih kayak dia. Karena lokasinya berdekatan, bergesekan terus. Nah, itu sudah dipastikan lah itu sih. Nah, itulah Sobat Melihat Malam, ulasan dari Kang Idot tentang masalah jenis-jenis santet dan bagaimana cara penanganannya, serta upaya kita untuk menepis dari semua apa-apa yang ada. Maka kita itu punya harus positive thinking, Idot ya. Kuncinya itu. Untuk mengikhlaskan kita diri kita sendiri nih, berikhlas ria untuk menguatkan auranya, sehingga tuh tidak mudah kita terkena santet, Idot. Untuk Sobat Melihat Malam, mungkin sedikitnya sudah paham ya penjelasan dari Kang Idot, dan Kang Idot pun akan melanjutkannya kembali biar jangan gagal paham, jangan di skip. Silakan Kang Idot. Jadi fenomena santet ini kalau di Indonesia ragamnya banyak sekali. Iya. Mungkin jenis-jenisnya paling banyak dibandingin negara-negara lain. Iya. Karena apa? Orang-orang yang melakukannya, paranormalnya itu sebetulnya punya trik-trik. Setiap daerah punya trik masing-masing. Oh. Kadang-kadang dihubungkan dengan suatu makam, Iya. apa suatu orang-orang tertentu Iya. yang dahulunya dia punya kekuatan, apa dihubungkan suatu pohon, Iya. apa tempat-tempat yang keramat. Iya. Nah, itu selalu dihubung-hubungkan. Karena di sini banyak hal-hal tempat-tempat seperti itu di Indonesia, Iya. hingga jadi ragamnya banyak. Tapi intinya dari semua itu, umumnya yang santet menggunakan makhluk itu, dia sepertinya berkolaborasi. Iya. Maksudnya gini, dia bekerja sama dengan jin dengan bayaran. Kalau orang sih dengan bayaran. Iya, Nih upah. tebusannya seperti ini upahnya. Mau nggak? Nah, ada seperti manusia juga, jin-jin yang spesialis seperti itu ada. Memang kerjanya seperti itu. Karena jin itu mungkin jin-jin hutan. Dia tidak paham akan aturan-aturan. Iya. Aturan-aturan ajaran, kehidupan dia paham. Yang penting ada orang upah saya siap turun. Nah, karena jin itu juga digoda iblis. Iya. Ya, dia mengharapkan ada orang yang Mau memberi. memberi. Iya. Nah, toh enggak memberi juga dia menawarkan Iya. supaya menggoda. Nah, Apalagi dapat imbalan ya. ada imbalan. Nah, ampun. Itu juga orang si pelakunya Iya. itu tidak sederhana. Tidak sederhana. Semakin tinggi dia mengambil kerjasama dengan jin-jin yang punya kelasnya tinggi, Iya. istilahnya sampai bisa mematikan orang, Iya. semakin beresiko bagi dukun maupun orang yang Berkomunikasi dengan itu ya. yang punya hajatnya. Iya. Karena apa? Kalau santet ini ketangkal, Iya. ya, nah si jin itu tidak terima, dia akan tetap mengorbankan seseorang yang mengirimnya. Berarti Akan si dukun itu pasti jadi tumbalnya dia sendiri ya. Bumerang gitu ya. akan bumerang. Nah, itu udah menjadi istilahnya sih adabnya seperti itu. Oh. Adabnya seperti itu. Jadi jin itu tidak mau pulang itu hampa, Iya, tanpa hasil gitu ya. tanpa hasil. Kalau Harus saya hasil nggak ke aja. sana, dia harus ke sini. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa santet itu sebetulnya tidak mudah. Baik itu beresiko untuk orang yang dikirimin, yang dituju, Iya. maupun berisiko bagi orang-orang yang mengirimnya. Iya. Karena kalau dia bisa tangkal, dia akan kembali ke ininya, ke Si pengirim. si pengirimnya. Ya, Nah, itu resikonya si pengirim lah yang akan kena. ya itu. Jadi itulah posisi santet ini
di dalamnya tuh seperti itu. Karena saya berkali-kali pernah menangani hal seperti itu. Walaupun saya tidak membalikan, Iya, iya. tidak menyakitin orang yang ngirim enggak, tapi si makhluknya sendiri yang akan berproses. Berarti si makhluknya ini akan menuntut hasil upah dia kan? Betul. Otomatis kepada orang yang menyuruh nih, si A, dukun itu menyuruh ke si B nih jadi sasaran. Dilemparkanlah kepada si B, disantet. Ternyata si B bisa menangkal. Ada sesuatu yang bisa menangkalnya, ditangani lah ibaratnya ya. Dia terhempas. Untuk nyerang lagi, terhempas lagi. Daripada seberisiko pikirnya si jin ini, ya udah aja berbalik yang menyuruhnya gitu kan. Ya kadangkala si dukun itu sebenarnya tidak menguasain terhadap kekuatan jin yang dikirimnya. Jadi ibarat dia sih cuma calo. Oh, Cuma calo. Kamu punya hajat nih, saya temukan. iya, iya, iya. Jinnya dapat uang, istilahnya sih sudah nggak ikut-ikutan. Iya, Jinnya dapat sesajen apa Iya. dapat ini, udah lepas. Di mana dia balik, kemudian kembali kepada yang ngirim, iya. si dukun itu nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, Tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan kodamnya dia. iya, iya. Bukan kodamnya dia. Bahkan kalau si dukun itu punya kodamnya itu kalah. Kalah sama jin santet ini. Berarti sangat tinggi juga Tinggi. hidupnya. Iya. Tergantung berapa banyak syarat yang dia keluarkan. Semakin tinggi syaratnya, Iya, semakin tinggi jin-jin yang akan turun. Iya, Jadi iya. jin itu punya tarif yang bermacam-macam istilahnya Iya. sih. Nah ini ada lagi Kang Idut, kasus unik tapi antik. Ada seseorang menanyakan pada saya, yaitu salah satunya dari subscriber nih, bahwasanya saudaranya kena santet. Si paranormal ini membantu menangani. Untuk menepisnya itu dikasih minyak Kang Idut. Oh, pakai sisi minyak. Iya, sistem minyak. Nah, bisa katanya tuh ini untuk menangkalnya. Harganya hanya nggak kira-kira minyaknya, ampun udah. Nah ini gimana literaturnya Kang Idut? Apakah bisa betul-betul terhempaskan atau tetap jebol? Saya memang paham itu mengenai sistem minyak. Sistem minyak itu kalau istilah umum itu Iya. disebut sistem hikmah. Iya, iya. Jadi orang-orang yang memahamin bahwa ilmu hikmah itu ya ditafsirkan itu dengan minyak. Iya. Nah itu minyaknya biasa minyak dari luar. Oh, Betul ya, dari betul, luar. betul, betul. Nah, Sempat, harganya bermacam-macam. waduh, ada yang paling kecil saja itu cc ya itu hanya 150.000. Waduh, saya bingung. Ada juga yang 1,5 juta. Ngeri Kang Idut. Itu banyak kan dari Turki. Oh, Minyak dari Turki maupun dari Irak. iya, iya, iya. Jadi sebetulnya gini, proses di dalamnya ya. Iya, Di mana orang itu terkena santet. Dah, berarti jinnya itu kalau santet tuh umumnya Iya. jinnya kan jin lokal. iya, iya. Dari iya. Indonesia juga kan. Betul, betul, Entah itu betul. dari hutan, dari mau pokoknya produksi Indonesia. Sedangkan minyak itu Iya. yang dia kirim itu jinnya dari luar. Oh, Dari luar, dari daerah Jazirah Arab lah. iya, iya. Makanya kan minyaknya dari sana. Iya, Jadi memang sudah di mindset, sudah diprogram. iya. Kalau bahasa kitanya sih, minyak ini untuk jinnya ini, minyak ini untuk ini. Jadi itu dilawan juga dengan jin yang sesamanya, cuma dia dari luar, Oh, yang kekuatannya lebih dari jin-jin lokal. berarti ngadunya tuh makhluk dengan makhluk Kang Betul, Idut dia. makhluk dengan makhluk. Makanya semakin tinggi minyak yang dia beli, Iya. semakin tinggilah jin-jin dari sana yang datang. Oh. Jadi istilahnya pertempuran antara jin dengan jin. Bedanya jin lokal Dengan jin luar. sama jin luar. Iya. Nah, itu. Nah, ini dampaknya Kang Idut. Apakah jin lokal itu mampu menangani sehingga sampai waktu itu kejadian tuh si orang yang terkena santet itu tetap tembus Kang Idut. Minyaknya tuh pecah. Kan ditanam nih kata ceritanya iya. dia tuh, ditanam. Begitu ditanam
pecah, harus beli lagi kata tuh. lagi. Waduh, pusing kata. Nah itu biasanya dia akan beli yang lebih mahal lagi untuk mendatangkan jin yang punya kualitasnya lebih di atasnya jin yang pertama. Iya, Nah iya. kalau itu gagal lagi dia harus beli lagi. Waduh, sengsara sekali Kang Idot. Nah ini sebenarnya ini sistem ini banyak dipahami oleh spiritual tradisional banyak sekali. Iya, iya. Itu bukan saja untuk menangkal ya, Iya. untuk istilahnya untuk perlindungannya seperti itu. Oh, Untuk perlindungan seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di Jakarta. iya. Dia menggunakan itu kebanyakan. Bahkan harganya ada yang 100 juta. Masya Allah. 100 juta. Ngeri ya. Memang nggak bisa dipungkirin. Kalau jin dari luar itu usianya ribuan tahun. Oh, Ya. Nah, peradabannya lebih tinggi daripada jin-jin lokal. iya, iya. Mungkin keilmuan dia mungkin lebih Mumpuni ya? lebih mumpuni, lebih banyak literatur Iya. dibandingkan jin-jin hutan. Iya. Jin-jin hutan seperti kayak kita lah, makhluk-makhluk pedalaman. Iya, nggak ngerti tata kerama atau apa. Yang penting ada yang ngasih upah, kerja, masa kalau di bodo sana amat nggak. gitu kan. Nah, itu saya perhatikan ada yang sampai 100 juta, 200 juta. Masya Allah. Itu satu minyak itu tuh. Nah, itu ya ampuh lah, itu ampuh. Nah, dampak dari hal minyak ini Kang Idot, otomatis kan untuk menepis jin lokal, berdampak tidak kepada si penderita ini yang terkena santet? Berimbas enggak si minyak ini? Untuk kesembuhannya, Iya. ya pastilah, pasti. Kalau memang dia kualitasnya di atas itu, banyak kasus-kasus yang memang berhasil juga. Hilang santet itu. Cuma ya dampaknya ke pengirim. Si pengirim. Ya. Dampak akhirnya di sana. Iya, iya, iya. Jadi jin yang dikirim juga kan tidak mau istilahnya membawa tangan kosong. Iya. Saya nggak dapat nyawa dari sini, dapatlah nyawa yang dari Yang ngirimnya itu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. minimal kalau tidak terjadi nyawa, mengira pikirannya dia akan stres. Iya, terganggu lah ya. Minimalnya itu bisa sinting lah. Nah itulah yang terjadi di dunia santet itu. Jadi istilahnya pemahaman ritual-ritual dari luar itu sebenarnya sudah masuk. Ya termasuk di energi sendiri kan sebetulnya pemahaman energi itu banyak dari luar, Iya, iya. Kayak macam Reiki ya, itu kan sama juga tuh kan. masuk ke wilayah Indonesia. Iya. Makanya tidak bisa dipungkiri istilahnya sih teknologi, keterbukaan teknologi itu akan sebanding lurus dengan spiritual. Iya. Akan sebanding lurus dengan spiritual. Dalam era globalisasi ini, Iya. Masya Allah. Makanya kita semua kan di era globalisasi ini kan harus membenahi pikiran, Iya, itu kunci membenahi utama. jiwa-jiwa ini. Karena apa? Begitu banyaknya hal-hal yang terjadi dalam media medsos ini kan, Iya. seperti itu. Dan ada mempengaruhi spiritual, jelas. Iya, ada kasus juga Kak Edot. Sempat gendam tuh lewat Facebook, Nah, chatting. betul. Itu orang yang nerima, yang merespon, padahal tidak tahu orangnya, apa segala macam, terpengaruh via telepon, frekuensi. Itu langsung dengan getaran frekuensi itu nyambung ke pendengaran, Betul. itu kontak gitu. Nah, itu nggak bisa dipungkirin bahwa santet itu bisa lewatin itu getaran-getaran dengan telepon. Iya. Nah itu kan ada getaran yang dilemparkan, dia masuk lewat situ. Nah sudah sangat canggih lah. Iya, iya. Jadi kalau makhluk tidak seperti itu. Batasnya nggak mampu mungkin Batasannya. gitu ya. Sekarang kalau sistem makhluk sehebat-hebatnya, kalau dia ngobatin ke Malaysia, apalagi ke Amerika, makhluk dikirim pasti terhempas balik lagi. Jangan lagi sampai lewat negara. Dia lewat satu wilayah aja, dia punya komunitas. yang Iya, lain. iya. Dia akan berbenturan. Lewat negara lain punya komunitas lagi, apalagi sampai ke Eropa. Iya, Di sana ada kerajaan jin yang kuat. iya, iya. Ya kekuatan dia apa di sana? Betul, betul. Terhempas. Tapi kalau sistem energi apa getaran, dia kemana aja nggak masalah.
Iya, kalau energi kan tidak mengenal ruang dan waktu Kang Iya, Idot ya. dia tidak mengenal ruang waktu. Jadi Masuk itu. kecepatannya pun seperti kecepatan cahaya karena itu kan nur, cahaya. Nah, sekarang sudah digunakan untuk hal-hal negatif. Ya, seperti tadi Astagfirullahaladzim. ya, bisa dengan energi, tadinya energi baik, setelah digunakan dengan kejelekan, Iya. energi itu akan berubah warna, Oh, bentuknya akan jadi negatif. pantas makanya tipis antara baik dan jelek ini nih, tergantung membawa kitanya Kang Idot ya. Jadi kembali menurut saya, energi maupun apa, itu serangan yang pertama itu akal. Iya. Dengan telepon dia mempengaruhi pikiran dulu, kena. Iya. Akhirnya terpengaruh. Tuh, kemudian yang keduanya ke dalam lagi ke hati. Iya. Hati merasa kalau tidur pasti Nyaman, bayang-bayangnya gimana, kesana. iya. Nah, itulah dua kunci itu, akal dan hati dikuasain, maka manusia sebagai dirinya Iya. sudah hilang. Oh. Dia dalam penguasaan orang-orang yang mengirim itu, termasuk gendam, terus tadi apa? Iya kayak macam pelet gitu jarak jauh tuh. Pelet, ya, hipnotis. Iya. Nah, itu satu kelompok, cuma beda sarana. Oh. Itu beda sarana. Baik, sobat Niat Malam, dimanapun Anda berada, yang biasa mainan Facebook maupun istilahnya Ya. mainan chatting-chattingan ya, ingat berpikir yang positif supaya Anda tidak kena terpengaruh hal yang negatif. Kak Idot berpesan tadi mengatakan bahwa akal dan hati inilah dikuatkan supaya tidak kepengaruh hal yang negatif. Itu ingat loh, bener gak Kak Idot? Iya, betul. Nah, ada juga nih Kak Idot kejadian-kejadian seperti tadi ya. Contoh kecil ada lagi. Kring. Ini penipuan nih, kasus penipuan nih. Yang anehnya orang ditipu tuh nurut Kang Idot. Nah, itulah sekarang. Aneh saya itu sendiri. Dia terima, disuruh apa aja tuh spontan mau kirim transfer duit ke rekening ini, nurut itu. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu, orang yang jiwanya Labil. labil. Makanya kalau orang yang jiwa labil, Iya. kita tahu misalkan teman, kita harus dampingin. Iya, iya, supaya untuk menguatkan dia jangan sampai ini ya. Saya pernah ngalami suatu kisah nyata saya ya. Iya. Jadi ada suatu bisnis kayak model multi level, Iya. apa mungkin penggandaan uang. Betul, betul. Itu sekarang tidak polosan, Hmm. tidak polos-polos gitu. Jadi dia mendalamin juga hal-hal spiritual, di mana dia membuang produknya Iya. yang memang sebetulnya itu produk itu tidak layak, Iya. tidak masuk akal, tapi orang terpikat. Kemudian berantai terus, dan ternyata dia menggunakan hipnotis, apa gendam, tuh di dalamnya seperti itu, dan marak itu, marak sekali. Saya yakin untuk kasus-kasus yang lagi viral, Iya. seperti apa sih, saham-saham, pasti dia menggunakan itu. Jadi sehingga apa yang dia ucapkan Iya. itu mempengaruhi pikiran orang-orang yang dituju. Bahkan sekarang sifatnya bisa global. Oh. Jadi bukan satu persatu, bukan. Di mana dia mengumpulkan orang, Iya. ya. Kemudian kita ngomong dan semua terpengaruh. Kayak macam seumpama boleh katakan kalau di Facebook itu kan ada grup Kang Idot. Ya. Ya, Dalam satu komunitas di grup itu seseorang yang memiliki pengaruh, semua berpromosi lah ya. ya. Yang lain ikutan, ngikutin apa yang dikata dia. Apa seperti itu Kang Idot? Iya, ya kan dilihat dulu. Kalau memang produknya itu sesuai dengan kebutuhan dia, kualitasnya dan tidak merugikan, Gitu. mungkin itu logis-logis saja. Iya. Tapi banyak kan yang aneh-aneh sekarang. Iya. Produknya nggak ada kok orang mau menginvestasikan. Itu banyak investasi bodong. Jaminannya tidak jelas. Iya. Ya. Tapi orang kekeh dengan embel-embel mungkin ini. Nah, di dalamnya itu ada dorongan. Dorongan. Jadi dorongan spiritual itu tidak harus 100%. 15%, 20% cukup. Iya, Sisanya iya. kan bagaimana orang itu meyakinkan. Iya, untuk mengemasnya ya. Mengemas kemudian dipoles dengan itu sedikit, maka terjadi. Tuh.
Tapi bagi mereka yang sudah logis, Iya. ya kemudian akalnya sehat, pasti awalnya menolak. Iya. Tapi karena inten terus dihajar terus, lama-lama jebol juga kan. Kepengaruh kitanya ya. Jebol juga. Ya. Iya. Maka kalau memang sudah kita tidak yakin, tidak di akal itu tidak masuk Iya. bahwa ini penipuan, di mana kita mendapat telepon lagi, jangan coba-coba mendengarkan terus berkali-kali. Matiin aja, tolak aja. Bisa jadi dari pertama dia hanya lobang sedikit Iya. masih kuat, kedua orangnya lobang setengah, ketiga los, akhirnya masuk lah. Iya. Bahkan dia yang ironisnya meyakinkan orang lagi. Nah itu. Ada juga kasus tentang masalah ritual bang gaib. Seseorang mempromosikan dirinya akan memberi bantuan pada orang yang meminta lewat bank gaib atau uang gaib. Nah ini apakah sama prosedur seperti santet juga Kang Idot? Mempengaruhi kejiwaannya dia? Iya. Jadi intinya penggandaan uang gaib maupun macam-macam. Kalau kita berpikirnya normal, Iya. ya, hal-hal negatif tidak ada, pasti dengan mudah kita akan menolak. Sangat mudah. Iya. Tapi karena posisi dianya negatif, harapan angan-angan yang tinggi itu membuka lubang, angan-angan tinggi, maka masuklah itu. Nah permasalahannya bukan di pembuktiannya, Iya. tapi angan-angannya ini, sehingga dia terikat, yakin, bahkan sampai ditampakkan bentuk-bentuknya, Iya. tampakkan uangnya, itu kan hanya fata morgana dia. Jadi pikiran yang sudah dihipnotis. Iya. Kalau orang yang sudah dihipnotis, istilahnya teko aja bisa Iya. jadi uang. Betul, Bisa betul, jadi betul. uang. Pengaruh daripada pikiran sih ya. Pikiran dia. Jadi bukan faktanya jadi uang. Kalau kita ngelihat, apakah betul jin itu bisa bikin uang? Tidak bisa. Jin itu ether. Iya, iya. Tidak bisa membentuk benda-benda lain. Tidak bisa. Itu sangat mudah. Kalau jin bisa membentuk uang banyak, dukun-dukun kaya semua. Iya, ngapain memperkaya orang lain, kayak Iya, sendiri kaya aja semua. ditiru ya. Terus perekonomian hancur dong. Ya. Uang beredar terlalu banyak. Inflasi bisa-bisa. Inflasi. Sangat di luar logis. Dan memang secara spiritual ditolak. Iya. Menyalahi aturan spiritual. Jadi kalau orang memasakkan seperti itu, Iya. ada yang error dalam dirinya, ada yang rusak akalnya, karena pengaruh makhluk halus. Iya, iya. Dia meyakinkan orang lagi untuk rusak. Kasihan. Tidak mungkin terjadi jin iblis membuat uang. Kalau semua makhluk halus bisa bikin materi, Iya. hancurlah manusia. Dia bikin tank baja, Oh iya, nuklir, ribut iya. habis. Hal yang mustahil. Mustahil. Yang bisa seperti itu cuma manusia. Iya. Walaupun makhluk-makhluk yang ada di bumi seperti binatang nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah itulah kita harus tahu batasan. Iya. Mana batasan Tuhan, mana batasan manusia, mana batasan jin, mana batasan iblis, malaikat, mana hewan. Iya. Batasannya ada, nggak bisa ditabrak semua. Nah itu yang menjadi akal itu menjadi rusak. Makanya apapun orangnya, siapapun orang spiritualnya, kalau akalnya itu sudah rusak seperti itu, Iya. apapun ibadahnya, itu menurut saya kategorinya sudah bukan dirinya lagi, bukan manusia lagi. Ya, kalau manusia harus realistis. Normal. Iya. Semacam kayak persekutuan dong Kang Iya, Idot ya. walaupun dia ibadah, ya percuma ibadahnya. Ibadah dengan akal yang tidak Rusak. rusak. Nggak sempurna dan nggak sah. Jadi memang seringkali saya meyakinkan teman-teman uang, istilahnya uang lama lah dijadikan uang sekian, istilahnya Iya. disempurnakan. Saya ngelihat tidak. Nah. Saya ngelihat iya, kan ada keanehan, Iya, iya. ada keanehan. Ini pernah terjadi fenomena ini yang sangat viral sekali. Seluruh Indonesia kemungkinan merasakan, yaitu uang UB, uang berhasil. Iya. Nah ini
kaitannya berarti dengan akal Kang Idot. Seseorang itu mencari-cari ini sampai dunia hayal kayaknya Kang Idot ya. Ilusi ya. Ilusi. Walaupun apapun ceritanya, saya pernah masuk ke dunia itu hanya untuk membuktikan. Saya datang di situ. Kemudian setelah ritual saya ada di situ, karena saya hanya sifatnya pengen membuktikan, pengen menjadarkan orang-orang teman di sekitar saya ini. Ya, jadi terpaksa saya ikut. Setelah sekian lama ritual dengan pesanan-pesanan yang ya luar biasa lah biayanya. Orang meyakinin bahwa uang UB yang ada di dia itu berubah. Saya ngelihat tidak. Bukan berubah uangnya, tapi berubah pikiran dia. Iya benar itu. Berubah pandangan dia. Sudut pandangnya udah beda sekali. Ini jadi yang jadi bikin orang itu rusak akal. Iya. Justru manusia itu harus memelihara akalnya, karena akal ini makhluk Tuhan yang sangat sempurna. Iya. Dimasukkan ke tubuh manusia. Kalau ini dirusak, ya semua rusak. Ibarat orang-orang yang tidak waras, ngelihat bentuk apa tidak sesuai dengan dengan kenyataannya, dia menafsirkan ini si A, ini si B. Ya kalau saya melihat makhluk astral masih wajar lah. Iya. Karena tidak bisa dipandang secara utuh. Nah Betul. ini secara utuh, secara mata telanjang, kok dia menyatakan uangnya berubah. Itu pernah terjadi Kang Idot. Sebetulnya bukan kembali, sebetulnya bukan uangnya berubah, tapi sudut pandang dia, pikiran dia yang berubah. Iya, makanya Itulah kalau main di jiwa. iya, Jiwa kuncinya itu ya. aman-amannya tinggi, disisipilah dengan sisi-sisi yang lebih fenomenal lagi supaya terwujud. Ya bentuknya itu. Iya, jadi banyak faktor yang menunjang pikiran rusak tuh Kang Idot. Karena mungkin faktor ekonomi, kesulitan ya, sehingga dia kayak macam pesugihan juga. Banyak istilahnya kan pengabdi setan lah, iblis lah ibaratnya kan gitu. Nah, untuk sobat melihat malam, mohon sekali jangan mudah tergiur dengan ajakan bujuk rayunya dengan uang goib maupun istilahnya nih investasi bodong ataupun investasi yang belum nyata. Gunakanlah akal pikiranmu dengan yang sehat, positif, hati kuatkan. Jangan lupa banyaklah berzikir untuk meminta kekuasaan Allah agar kita dilindungi. Kesannya Pak Kang Idot udah tadi disampaikan, penuturannya dengan luas. Mungkin apa masih kurang? Gimana Kang Idot? Kang Idot? Ya itulah mungkin sedikit-sedikit kita diawali bahwa pola berpikir itu harus benar. Iya. Jadi kalau kita harus zikir terus menerus tanpa merubah image pemikiran yang benar, juga Kurang baik ya. akan sia-sia. Iya. Ya. Jadi diawalilah dari yang kecil, dari Iya. yang sehari-hari ini. Kita kalau berbicara benar, Iya. berkata benar, Perkelakuan benar. pengakuan benar, itu yang dari kecil-kecil dulu, dan akan membenahi nanti dari kecil itu menjadi besar. Amin, amin, amin. Nah kalau menyikapin suatu berita, suatu ini, ya berpikirlah yang benar, jangan mudah terjebak. Betul. Berpikirlah menjadi diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain. Tuh. Jadi janganlah akal itu dimasukin ilmu-ilmu yang salah. Jadi Rusak, kalau akal dikonsumi dengan ilmu-ilmu yang salah, tanpa kita protek, tanpa kita membedah, ya jadilah salah. Akal itu sejatinya fitrahnya benar. Iya. Maka dikasihlah ilmu-ilmu yang baik, yang benar, supaya terpelihara. Betul, betul. Itu saja. Sobat melihat malam, Kang Idot sudah menuturkan bahkan berpesan pada kalian, gunakanlah akal sehatmu, kuatkanlah keimananmu. Insya Allah tidak akan terkena santet jenis apapun yang akan merusak dan memasuki dirimu, itu akan tertolak. Asal dan catatan seperti tadi Kang Idot pesan, akalnya sehat, hatinya sehat, auranya pun, pelapis kita pun jadi kuat.
maka berpikirlah yang positif. Jangan pernah menyebar fitnah atau menjelekkan orang, itu kan fitnah itu namanya. Belum tentu diri kita yang baik dan benar. Bukan begitu Kang Idot? Ya. Barangkali ada pesan-pesan untuk sobat melihat malam Kang Idot? Jadi pesan saya, memang dunia santet ini di Indonesia itu menjadi marak walaupun zaman sudah berubah ya. Betul. Tapi bukan berarti itu menjadi suatu ketakutan di dalam kita itu yang berlebihan. Maka tadi sudah disampaikan, berpikirlah yang benar, mulai dari yang terkecil, cara bicara, bertingkah laku, berpikir positif, ya, dan bergerak sesuai fitrahnya, peliharalah akal. Insya Allah hal-hal yang berbau santet itu akan tertolak. Itu saja. Nah, selebihnya kita berdoa kepada Tuhan menurut keyakinannya masing-masing. Iya. Baiklah, untuk sobat melihat malam, mungkin pesan dari Kang Idot sudah disampaikan agar kalian jangan sampai salah melangkah. Karena waktu jua yang akan memisahkan. Tunggu video-video kami yang selanjutnya yang akan mengulas tentang keilmuan-keilmuan yang untuk membuat sobat melihat malam itu akan mengerti dan bagaimana cara membuat protek pada diri kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Saya akhiri perjumpaan hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.